pembahasan pengertian dan kedudukan rencana bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Computer System, editor dan reviewer pada sejumlah journal and conference, kemudian pengampu mata kuliah ICI, KMS, CRM sebagai coordinator, serta pengampu mata kuliah proses bisnis, HCM, database, data structure, ERP, MIS, SCM, analisa panjang sistem, algoritma, dan programming, mentor di Pablo New Zealand, consultant academic research and community, serta koordinator untuk Enterprise System Research Group. Mata kuliah dan prasyarat. Selamat datang di mata kuliah bisnis proses atau proses bisnis untuk jenjang sarjana pada program studi sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer. Mata kuliah proses bisnis ini memiliki mata kuliah prasyarat yaitu pengantar bisnis. Tujuan instruksional khusus: mahasiswa mampu menjelaskan konsep, kedudukan, hakikat, dan ciri-ciri rencana bisnis, serta pengkategorian bentuk bisnis. Pembahasan, pengertian, kedudukan, hakikat, dan ciri rencana bisnis, kategori bisnis, serta bentuk bisnis. Pokok bahasan, pengertian, dan kedudukan rencana bisnis. Adapun agenda untuk pertemuan kali ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian rencana bisnis, dan yang kedua adalah kedudukan rencana bisnis. Oke, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Jadi setiap bisnis itu akan membutuhkan rencana bisnis, terutama bisnis baru dan bisnis yang mengharapkan perubahan dan pertumbuhan ya. Jadi dilakukan baik pada saat membuka bisnis atau kira-kira akan melakukan perubahan-perubahan, baik itu membuka cabang, membuka capaian yang baru atau produk dan layanan baru dari bisnis kita. Sejumlah pengertian rencana bisnis ya dari beberapa ahli. Business plan itu yang pertama menurut Robin dan Coulter ya. Rencana bisnis merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha atau business opportunity yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan. Yang kedua, ini pendapat dari Honig and Carlson tahun 2004 ya. They define a business plan as a written document that describe the current state and the presupposed future of an organization. Jadi mereka mendefinisikan rencana bisnis itu sebagai dokumen tertulis yang menjelaskan kondisi saat ini dan apa-apa yang dibutuhkan untuk masa depan dari suatu organisasi. Itu dilihat dari bisnisnya ya. Yang ketiga, ini pendapat dari Hesrich, Peters, and Seppert tahun 2016 ya. The business plan is a written document prepared by the entrepreneur that describes all the relevant external and internal elements involved in starting new ventures. Jadi kata mereka, rencana bisnis itu merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh entrepreneur yang menjelaskan semua elemen-elemen yang relevan baik secara eksternal maupun internal yang terlibat dalam memulai suatu bisnis baru atau new ventures ya. Yang keempat, ini dari Suryanto tahun 2016. Business plan merupakan dokumen hybrid, bagian proyeksi pragmatis dan bagian alat penjualan. Maka isi dan cara mempresentasikannya harus selaras. Informasinya harus akurat dan punya optimisme serta penuh gairah. Meskipun risiko bisnis juga harus disampaikan, tetapi tidak harus dikupas hingga mendalam. Kemudian yang kelima, ini dari Barrow and Brown tahun 2021. Mereka menjelaskan business planning is at the core of organizational and business strategy, and it's the essential precursors whether you are starting new business, expanding an existing one, gaining approval for funding,
for a project, securing a grant, or even entering a competition. Jadi menurut dia ya, rencana bisnis itu merupakan inti dari strategi bisnis suatu organisasi ya, dan sangat penting ketika suatu organisasi itu akan memulai bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang sudah ada, atau bisa juga untuk mendapatkan persetujuan pendanaan dari suatu proyek ya, atau juga mengamankan hibah, atau bahkan memasuki suatu kompetisi. Nah, jadi ini lebih komprehensif lagi ya. Nah, dari berbagai pendapat-pendapat yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil suatu sintesa ya, bahwa business plan atau rencana bisnis merupakan suatu dokumen tertulis yang menjelaskan kondisi saat ini dari suatu organisasi serta rencana yang akan dilakukan ke depan, dengan cara memanfaatkan aspek-aspek atau sumber daya yang relevan di organisasi tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Dan tujuannya adalah untuk kemajuan organisasi ke arah yang lebih positif lagi ya. Oke, selanjutnya siapa yang menulis rencana bisnis ya? The business plan should be prepared by the entrepreneur ya. Ini versi Historis, Peters and Shepard ya, tahun 2016. However, he or she may consult with many other sources in its preparation, katanya. Jadi rencana bisnis itu seharusnya disiapkan oleh entrepreneur, pengusahanya ya, atau bisa juga manajernya. Nah, ya. Tetapi entrepreneur atau manajer tadi boleh melakukan konsultasi ya dengan sumber-sumber lain untuk persiapan. Nah, ini misalnya ada lawyers, pengacara ya, accountant, akuntan, marketing consultant, konsultan pemasaran, and engineers ya, atau insinyur ya, are useful in the preparation of the plan. Nah, jadi untuk membuat rencana bisnis juga perlu dilibatkan dari aspek hukum ya, akuntannya, pemasarannya, dan rekayasa produk atau jasa yang akan ditawarkan. Tadi sudah dijelaskan ya berbagai macam definisinya, sehingga kita bisa mengetahui tujuan dari bisnis plan itu. Yang pertama yang pasti itu adalah untuk memulai sebuah bisnis baru ya. Jadi kalau ada suatu organisasi dia ingin membuka usaha, maka perlu dibuat bisnis plan-nya, atau bisa juga dia akan menjalankan dan mengembangkan usahanya. Jadi sudah berdiri bisnisnya, tetapi dia akan lebih maju lagi, lebih besar lagi ya. Oke. Yang ketiga bisa juga untuk mengajukan permohonan pembiayaan, entah itu kredit ya, entah itu funding, entah itu grant, atau mungkin skema pembiayaan lainnya. Maka bisnis plan-nya itu perlu dibuat sebagai proposal ya untuk para pemberi dananya. Ketika membuat proposal dari bisnis plan ya, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan ya. State your objectives so that the reader will understand when they have been achieved ya. Jadi cantumkan tujuan sehingga para pembacanya akan memahami ya, when they have been achieved, kapan akan tercapai ya. Jadi target bisnisnya itu ya. Nah, tujuannya itu bisa harus sebaiknya ya dibuat, ini versi Vince tahun 2019, dibuat dengan apa yang pertama katanya clear, jelas ya. Kemudian apalagi achievable, bisa dicapai ya. Yang ketiga apa, measurable, bisa terukur. Kemudian apa, useful. Yang kelima tentu aja time, ada jangka waktunya ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi tidak boleh pula bisnis plan itu kita buat berlebih-lebihan ya. Jadi harus clear, achievable, measurable, useful, dan time. Nah, selanjutnya apa manfaat dari bisnis plan ya, atau rencana bisnis tadi ya? Menulis rencana bisnis untuk usaha internal atau eksternal bermanfaat dalam berbagai cara. Nah, ini diusulkan oleh Harvard Business School ya, tahun 2014. Yang pertama katanya adalah mendapatkan dukungan dan membangkitkan antusiasme untuk ide Anda. Jadi kalau kita ada ide, kita buat proposalnya ya, kita buat plannya. Nah, tujuannya apa? Biar ada yang mendukung dan apa? Antusias pihak-pihak yang membacanya, termasuk kita sendiri ya. Kemudian meningkatkan peluang Anda untuk berhasil menciptakan produk atau layanan baru. Nah, jadi kalau ada ide, jangan hanya difikirkan, jangan hanya diceritakan, dituangkan ya dalam bentuk business plan.
Kemudian juga bisa kalau kita akan mendirikan perusahaan, meningkatkan modal ya, menghasilkan penjualan, dan juga termasuk mempertahankan bisnis Anda dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat ya dalam perkembangan bisnis itu sangat sedikit sekali produk atau perusahaan itu bertahan pada posisi top ya. Selalu bergeser. Bahkan ada beberapa perusahaan besar itu sampai tergelincir istilahnya ya. Nah, ini maka bisnis plan perlu di-upgrade ya, di-upgrade sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zamannya. Nah, kemudian ada versi lain juga ya tambahannya. Manfaat business plan itu dari Barber and Brown dari tahun 2021. Dia menjelaskan bahwa this systematic approach to planning enable you to make your mistakes on paper rather than in the marketplace. Nah, perencanaan bisnis itu belum tentu sempurna bagus ya. Maka lebih baik kesalahan itu terjadi saat dia masih dalam bentuk written document. Yang lebih berbahaya lagi, kesalahan itu terjadi pada saat marketplace. Nah ya, jadi dengan adanya kita buat business plan, bisa ketahuan, kalau begini berpotensi error, berpotensi fail gitu ya. Selanjutnya, once complete, a business plan will make you feel more confident about your ability to set up and operate the ventures. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan business plan, maka kita akan mendapatkan feel ya, lebih confidence, lebih yakin. Dan kita kalau kita tulis kan udah ada hitung-hitungannya. Yakin, mampu ya untuk di set up dan dioperate bisnis yang kita rencanakan itu. Kemudian your business plan will show how much money is needed, what is needed for, and when, and for how long it is required. Nah, jadi rencana bisnis itu bisa kita buat juga prediksinya. Berapa banyak uang yang dibutuhkan ya, dibutuhkan untuk apa saja, kapan dibutuhkan, dan selama berapa lama. Nah, ya. Jadi kalau kita masuk ke salah satu pasar bisnis ya, awal-awal tentu akan butuh modal juga ya. Kemudian preparing a business plan will give you an insight into the planning process. Nah, sewaktu kita menyiapkan perencanaan bisnis itu akan memberikan ide-ide, pikiran-pikiran baru tentang proses pelaksanaannya nanti, seperti apa gitu ya. Maka sangat penting sekali business plan itu dibuat bagi suatu perusahaan. Nah, kemudian baru masuk ke aspek-aspek business plan ya. Setidak-tidaknya ada 3 aspek dari business plan. Yang pertama itu terkait dengan administrative and legal aspect. Nah, ini perlu kita catatkan ya, apalagi zaman sekarang misalnya terkait dengan hak cipta, hak merek, hak dagang ya. Nah, ya itu banyak sekali bertebaran kan. Ada setelah bisnisnya jalan, ketahuan misalnya sudah ada orang pakai merek itu atau jenis spesifiknya ya. Jadi perlu begitu kita ada ide, kita langsung urus aspek administrasi dan legalnya. Yang kedua tentu adalah financial aspect ya, karena untuk memulai atau mengembangkan bisnis sangat tergantung dengan pemodalan ya. Dan yang ketiga operational aspect. Nah, ini juga ya, jangan sampai bisnis itu hanya bagus di awalnya saja. Harus ada sustainability-nya, berkelanjutan. Jadi aspek operasional itu sangat perlu diperhatikan agar bisnisnya bisa jalan dengan jangka waktu yang lama ya, continue terus-menerus. Selanjutnya kita masuk ke business plan outline ya. The base of a business plan consists of, ini dari Pinson ya. Kira-kira seperti apa sih ya outline dari perencanaan bisnis itu? Yang pertama ada cover sheet, katanya tentu ada lembar cover ya. Kemudian dilengkapi dengan table of contents. Ini yang terpenting ya, executive summary. Baru dilanjutkan dengan organizational plan, rencana organisasi itu ya. Kemudian marketing plan, perencanaan pemasarannya, sampai ke financial document ya. Jadi dokumen keuangan apa saja yang sudah ada atau yang akan dibutuhkan untuk pengembangan bisnisnya ya. Selain menggunakan istilah outline, ada juga business plan structures. Ini relatif sama ya, tapi kalau tadi outline-nya, kalau ini structure-nya ya, jadi lebih spesifik lagi. The very general layout of a business plan structures ini diusulkan oleh Pilko ya dan kawan-kawan tahun 2021, terdiri atas 6 bagian. Nah, ini dia fokus langsung ke executive summary. Artinya
cover dan table of content juga bisa dipakai ya, tetap ada. Tetapi dia di sini mulai dari executive summary. Kemudian baru identification of the applicant ya, basic company data, identitas basic dari perusahaan kita ya. Baru masuk ke business idea, ide bisnisnya seperti apa, terutama dari sudut analisis pemasarannya. Kemudian baru operational plan, perencanaan operasinya. Lanjut ke financial plan, perencanaan keuangannya, dan ditutup dengan summary ya. Jadi kira-kira seperti apa summary dari proposalnya, dan boleh dilengkapi dengan appendix ya kalau dibutuhkan. Oke, sekarang baru masuk ke kedudukan rencana bisnis ya. Kedudukan rencana bisnis dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu dari kedudukan rencana bisnis dilihat dari yang pertama adalah struktur organisasi dan skala usaha perusahaan. Yang kedua, kita bisa melihat kedudukan rencana bisnis itu dari jenis perencanaan yang dibuat perusahaan. Untuk perusahaan yang berbentuk korporasi, yang menjadi perumus strategi perusahaan adalah para pemimpin perusahaannya, bisa director, manager ya. Sehingga penyusunan strategi perusahaan itu otomatis melibatkan tokoh kunci atau key person dari perusahaan masing-masing untuk memberikan masukan penyusunan rencana agar bisa diterapkan pada level yang lebih rendah. Oke, pengembangan usaha ya. Untuk mengembangkan usaha, caranya bermacam-macam. Contohnya di sini adalah kalau mau membuat perusahaan baru yang dikenal secara umum sebagai anak perusahaan. Jadi ada perusahaan yang sudah established ya, jadi dia bisa buat anak perusahaan baru. Kemudian juga ada istilah akademisnya, namanya adalah strategic business unit. Ya, atau unit bisnis strategi ya, di mana produk baru yang akan dibuat berada di bawah perusahaan yang baru ini. Atau bisa juga hanya membuat produk baru tetapi tidak dengan membuat perusahaan baru. Jadi produknya yang ditambah ya. Selanjutnya baru masuk ke pengelompokan strategi. Pengelompokan strategi perusahaan dapat dilihat dari tingkatan tugasnya. Strategi-strategi yang dimaksud adalah satu, strategi generik yang dijabarkan kemudian menjadi strategi utama atau strategi induk. Nah, setelah strategi induk ditetapkan, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penentuan strategi pada tingkat fungsionalnya. Oke, sekarang kita masuk ke strategi generik terlebih dahulu ya. Strategi generik itu ternyata dibagi lagi ya menjadi 3. Yang pertama dia adalah stability strategy atau strategi stabilitas. Yang kedua kemungkinannya adalah expansion strategy atau strategi ekspansi pengembangan ya. Atau bisa juga retrenchment strategy atau strategi penciutan. Untuk strategi stabilitas itu tidak ada penambahan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan ya. Jadi di sini biasanya dalam usaha peningkatan efisiensi dan kinerja keuntungan, sehingga risikonya relatif lebih rendah. Dan ini berlaku pada produk atau jasa yang sudah berada posisi mature atau dewasa ya. Ini contoh stability-nya ya, stability strategy. Strategi kemungkinan yang kedua adalah expansion strategy ya. Strategi ini penekanannya adalah pada penambahan atau perluasan produk, pasar, dan fungsi dalam perusahaan. Hal ini juga dilakukan biasanya ingin meraih keuntungan yang lebih besar lagi. Resikonya adalah kegagalan yang cukup besar ya. Dan biasanya bukan produk yang sudah mature ya, masih pada low atau medium stage. Yang ketiga adalah strategi penciutan ya, atau retrenchment strategy. Strategi ini mengurangi produk yang dihasilkan atau mengurangi pasar ataupun juga fungsi-fungsi yang cash flow-nya cenderung menurun atau negatif. Nah, diterapkan pada bisnis yang berada pada tahap menurun ya. Penciutan dari sumber daya yang
diciutkan atau dikurangkan tadi dikerahkan atau dialihkan untuk usaha yang sedang berkembang. Jadi bisa saja pada suatu perusahaan ada produk atau jasa tertentu yang decline terus ya, atau sudah tidak tren lagi. Maka kita harus segera melakukan penciutan ya. Dan energi atau resource yang ada dari produk jasa itu kita alihkan dengan produk jasa yang baru dari perusahaan kita ya. Selanjutnya baru masuk ke strategi utama atau INDU atau juga grand strategy. Strategi utama atau grand strategy atau strategi INDU merupakan strategi yang lebih profesional karena merupakan tindak lanjut dari strategi generik yang telah ditetapkan sebelumnya. Grand strategi untuk generic growth ya. Ini ada beberapa strategi utama. Dia dibagi dua secara umum ya. Yang pertama yaitu concentration dan diversification. Kalau konsentrasi dia berpusat pada yang sudah ada. Kalau diversifikasi dia melakukan penambahan dari yang sudah ada. Untuk concentration itu terbagi lagi menjadi vertical growth dan horizontal growth ya. Untuk vertical growth dia bisa melakukan tambahan-tambahan function ya yang ada pada lininya ya, baik secara backward maupun secara forward. Kalau backward berarti ada fungsi-fungsi yang sudah diambil dari supplier ya. Jadi ada beberapa aspek ya, entah itu produk atau layanannya. Sedangkan yang forward justru dari sisi distributornya ya. Jadi ada hal-hal yang tadinya dikerjakan oleh distributor itu diambil oleh perusahaan ya. Yang selanjutnya adalah horizontal growth. Ini adalah dia memperluas segmen pasarnya sehingga produksinya juga bisa lebih besar dan jangkauannya juga lebih banyak ya. Untuk diversification terbagi dua, yaitu concentric dan conglomerate. Kalau concentric dia akan melakukan diversifikasi produk dan jasa sama seperti yang sudah ada ya, tinggal mungkin variannya saja yang dibuat atau penambahan divisi masih dengan cara-cara yang relatif sama. Tetapi untuk yang conglomerate dia akan melakukan penambahan produk, jasa atau divisi itu dengan pendekatan yang berbeda dengan produk atau jasa yang sudah dia miliki. Grand strategi untuk fase stability. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa diambil langkah-langkahnya. Yang pertama bisa saja kita lakukan pause ya. Pause itu dalam artian kita tidak mengambil langkah-langkah berarti ya. Kemudian kita melakukan proses dengan sangat hati-hati sambil melihat perkembangan yang ada dalam bisnis kita ya. Kemudian juga tidak melakukan perubahan-perubahan, jadi tetap melakukan sebagaimana mesti yang sudah dilakukan ya, tentu sambil melihat perkembangan. Dan yang ketiga, pada saat ini produk kita dalam fase-fase dewasa ya, produk yang mungkin sedang ya, dia melakukan profit taking ya, mengambil untung yang cukup besar. Jadi misalnya ada kenaikan harga dari produknya ya, tetapi memang cukup beresiko juga apabila tiba-tiba ada pesaing yang datang atau ada perubahan dari peraturan pemerintah. Nah, ini juga bisa beresiko untuk masa depan. Dan tetapi tiga grand strategi ini lumrah diambil ketika suatu perusahaan atau produk sedang berada pada fase stability atau mature ya. Selanjutnya grand strategi untuk retrenchment ya. Strategi utama untuk strategi generic retrenchment ini terjadi pada suatu bisnis yang mengalami penurunan ya. Ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu turn around dengan cara mengurangi ya produksi dan beresiko memang juga ada pengurangan pemakaian karyawan, sehingga terpaksa karyawan-karyawan yang ada pada satu divisi atau membangun suatu produk dialihkan ke divisi atau produk dan jasa yang lainnya. Yang kedua, bisa juga melakukan captive company, yaitu dengan cara memoles perusahaan tersebut agar
nilai jualnya tetap baik, sehingga kalau ada investor dia tetap menarik. Yang ketiga itu ada sell out dan divestment ya. Jadi kalau memang sudah cukup ekstrim, bisa kita tinggalkan bisnis yang tidak menguntungkan lagi itu ya. Tetapi kalau suatu perusahaan punya lebih banyak bidang usaha atau divisi, boleh divisi-divisi tadi yang di divestment ya ke pihak lain. Nah, yang keempat ini yang cukup ekstrim, yaitu bankruptcy dan liquidation. Jadi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lebih baik perusahaannya itu istilahnya diambil langkah yang terakhir ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke conclusion ya. Jadi kita sudah dapat sintesis ya, bahwa rencana bisnis itu merupakan suatu dokumen tertulis yang menjelaskan kondisi saat ini dari suatu organisasi serta rencana yang akan dilakukan ke depan, dengan cara memanfaatkan aspek-aspek atau sumber daya yang ada yang relevan baik dari aspek internal maupun eksternal. Tujuan utamanya adalah untuk kemajuan organisasi ya. Kemudian kedudukan rencana bisnis sangat penting bagi suatu organisasi, baik pada organisasi yang masih growth atau expansion, kemudian juga produk divisi jasa yang sudah stabil atau mature, baik yang sudah masuki fase-fase retrenchment. Jadi sangat penting sekali business plan itu dibuat untuk berbagai kondisi ya. Materi pada pertemuan kali ini juga dilengkapi dengan sejumlah references sebagai sumber bacaan lanjut ya. Misalnya ada The Business Plan Workbook dari Pero and Brown tahun 2021. Kemudian juga How to Write a Business Plan. Nah, ini detail penulisannya ya, dari Vance tahun 2019. Kemudian Creating Business Plan, ini dari Harvard Business School. Dilanjutkan dengan Entrepreneurship dari Hisrich, Pettis and Shepard. Kemudian Institutional Force Direction Business Plan, ini dari Honig dan Carlson. Kemudian baru Anatomy of a Business Plan dari Vincent. Dilanjutkan dengan Management dari Robbins and Coulter. Kemudian Perencanaan dan Pengembangan Bisnis dari Suryanto. Dan juga ada Theoretical and Practical Aspect of Business Activity, ini dari Zbilko. Dan juga Strategic Management and Business Policy, ini dari Whelan, Hanger, dan Hoffman serta Bamford. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir materi kali ini. Semoga apa-apa yang dijelaskan dapat ditangkap dengan baik, menambah pengetahuan tidak hanya bagi para peserta didik tetapi juga bagi kami sendiri. Kemudian diharapkan juga dapat diteruskan dan diterapkan pada perencanaan bisnis. Semoga dapat dilanjutkan dengan pada materi-materi selanjutnya dengan lebih baik lagi. Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe channel Leon Abdillah, kemudian full watch agar dapat menangkap materi dengan optimal dan maksimal. Kemudian jika dianggap bagus boleh di like, bahkan share ke teman-temannya, dan jangan lupa juga komen kira-kira materi apa yang perlu dibuat atau ditambahkan atau diperbaiki, baik untuk konten yang sedang ada saat ini maupun pada konten-konten yang belum ada dari channel ini. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil buat kita semua.